Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mengerjakan tugas PowerPoint untuk mata kuliah Etika Profesi. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Etika Profesi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Yang saya hormati rekan-rekan seangkatan Teknik Mesin 2019 yang mana telah bersedia bersama-sama untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan dari Teknik Mesin 2019C. Untuk pembelajaran, mari kita pindah ke slide yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran etika profesi? Oke, di sini saya akan menyebutkan satu persatu tujuan pembelajaran etika profesi. Yang pertama, yaitu memahami dan mengerti tentang etika. Dan yang kedua, memahami dan mengerti tentang profesi. Yang ketiga, memahami dan mengerti tentang profesionalisme. Baik, untuk itu, mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang etika profesi, banyak juga orang yang bertanya, apa sih itu etika? Di sini kita akan membahas tentang etika. Untuk etika di sini, yaitu berasal dari kata Yunani. Yang pertama berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat. Dan yang kedua, perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Juga banyak pendapat para ahli tentang etika. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Frans Magnisuseno. Menurut Profesor Dr. Frans Magnisuseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu etika menurut Dr. Andes Sidi Gajabla. Yang mana menurut Dr. Andes Sidi Gajabla, etika merupakan teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika menurut sebagian para ahli, di sini juga ada etika menurut KBBI. Yang mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Setelah mengetahui apa itu etika dari sebagian para ahli dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang profesi. Dan di sini saya akan membahas sedikit tentang profesi. Untuk profesi yang saya jelaskan di materi kali ini yaitu profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Setelah kita mengetahui sedikit tentang etika dan juga profesi, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang apa sih fungsinya etika. Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan intelektual.
Keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Nah, untuk etika di sini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, untuk yang pertama yaitu etika deskriptif. Yang mana etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, ketika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Nah, untuk yang kedua yaitu etika normatif. Yang mana etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menentukan agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Di sini saya juga akan menyebutkan skema etika secara umum. Etika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama etika umum dan yang kedua etika khusus. Di dalam etika khusus dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu etika individual, yang kedua etika sosial, dan yang ketiga yaitu etika lingkungan. Di dalam etika sosial juga dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama sikap terhadap sesama, yang kedua etika keluarga, yang ketiga etika gender, yang keempat etika profesi, yang kelima etika politik, dan yang keenam ideologi. Jadi untuk kesimpulannya dalam materi ini, yang mana etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang sifatnya profesional kepada masyarakat. Etika profesi juga sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Dan untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia untuk mendengarkan isi materi yang saya presentasikan ini. Dan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyampaian materi yang kurang sesuai dan kurang puas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.